dikutip komennya, bang lihat nih komennya bang. Ya kan kadang-kadang gue panas kuping ya, gue bacain. Ada yang bilang, ih Lesti ini ya sekarang ya redup ya, off air jarang. Hey, teman-teman gue aja ya yang nanyain jadwal Lesti, gue tolak. Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Udah tinggal stok satu ini lagi. Abang bobo ya? Bobo masih Di kamar aku ya. Nah, siapa ini cantiknya? Cantiknya ini siapa ini? Dadah dulu, dadah. Telah Cicik Bos Walid gondrong, tak nak lah. Awak tak suka lah. Saya tak suka Icik Bos Walid. Bang, kamu kurang tidur ya? Iya, kurang tidur guys. Kelihatan ya? Samperin Lesti, dia kenapa? Lesia, Lesti yang lagi nyanyi, Lesia lagi nangis, sama-sama sih. Bang, ngomong apa? Ngelek ya? Lagi nggak syuting, Ricardo? Lagi nggak kita lagi mau fokus untuk pertama bini gue lagi fokus untuk rilis lagu single, gue lagi mau bikin lagu untuk soundtrack, terus kita juga lagi ada bahas satu project sama ya, ditunggu aja lah, pokoknya nanti pasti kita akan info lah. Doain aja. Malam Jumat, emang kenapa malam Jumat?
Ini adik tuh kalau nggak diajak kasihan teman-teman. Oh pantesan ini nggak rapet nih. Oh nggak rapet. Kenapa lapar ya? Lapar ya? Hah? Horor ada tempatnya nih. Anak kecil sensitif guys, tapi memang yang ini agak ini sih. Apa karena dia merasakan sesuatu ya guys? Soalnya tuh anak gue di rumah gue tuh ya, kalau di kamar sus, dia tuh nggak bisa tidur guys. Nah di kamar gue tuh dia nyaman. Tadi bundanya nggak tega ninggalin adik sendirian, karena dari rumah kita ke kantornya dekat banget, cuma 5 menit, dekat banget. Kayak ngerasain sesuatu ya. Bang, film Amin Tanpa Iman kapan tayang? Doain aja ya. Mudah-mudahan kita dapat slot bagus. Waktu penayangannya juga di mana orang-orang lagi pengen nonton, terus tayangannya juga nggak banyak. Kapan ke Bali? Ntar pas Haris nikah. Nggak nyangka gue Haris bisa nikah ya. Gue kira dia cuma... Nggak sih. Akhirnya dia benar-benar menunjukkan komitmennya. Haris. Itu Haris kalau mau nikah ya. Umur 50 gue yakin jadi walid itu. Untung aja dia nikah di umur 32. Statue. Sumpah lu jangan. Sumpah gue capek banget gue di mana-mana. Statue ya. Katanya lain. Bang, dari Merauke ke Papua, gue pernah ke Sabang di titik 0 ke Papua. Gue dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lainnya gue pernah. Sama sumpah gue sebel banget ya. Gue pernah nemu kadang-kadang gue nggak baca komentar ya. Gue nggak baca ya pas lagi gue baca. Tapi kadang-kadang ada yang ngelapor, kadang-kadang followers gue tuh suka kompor guys, kirim-kirimin DM ke gue, dikutip komennya, bang liat nih komennya bang. Ya kan kadang-kadang gue panas kuping ya. Gue bacain, ada yang bilang, ih Lesti ini ya sekarang ya redup ya, off air jarang. Hey, teman-teman gue aja ya yang nanyain jadwal Lesti, gue tolak off air karena memang gue sama istri sepakat ketika gue nikah, gue udah jarang off air, gue udah ngurangin off air untuk istri gue. Kalau gue mau, itu gue bisa dapat duit dari hasil kerjaan, hasil bini gue nyanyi. Cuma gue gak mau, karena pertama gue bukan manajer Lesti ya. Yang bilang gue manajer Lesti, gue aja masih pakai manajer untuk handle gue. Nah kita tuh benar-benar sama sekali Lesti itu bukan karena nggak ada tawaran, tapi memang kita yang memutuskan untuk nggak mau gitu. Toh lagian menurut gue sekarang lebih keren Lesti. Semenjak ada Leslar, kita yang malah bayar artis, kita yang malah undang teman-teman yang ya ada sebagian yang memang lagi kesulitan, ya kita bantu, kita ajakin, ayo bareng sama kita di project kita yang ngasih fee, alhamdulillah. Karena kan ya kita bersyukur ya, maksudnya posisi orang kan kadang-kadang ketika kita lagi di atas, gimana caranya kita membantu orang yang tidak seberuntung kita gitu. Dan bahkan kemarin di acara kita ngundang diva loh, Mami Kade. Tuh keren kan, kita ngundang Mami Kade kan. Tuh acara kita tuh kita bangga, kita bukan hanya dibayar sebagai talent, tapi kita bisa bayar talent untuk di acara kita, dan kita bangga itu.
merendah untuk sombong. Iya nih, merendah sombong. Dan gue bangga. Kalau gue nggak ketemu sama Lesti, gue nggak bakal punya inisiasi, gue nggak bakal punya ide untuk mengeksekusi Leslar sebagai as a project-nya, sebagai as a company-nya. Dan Lesti pun begitu. Ya dengan adanya gue, ya gue ngebantu untuk sebagai ide, sebagai konseptor. Berapa bayar Mami Kadi? Kepo. Pokoknya Mami Kadi top lah. Satu lagunya Mami Kadi tuh bener-bener satu lagunya Mami Kadi tuh nampil itu bener-bener worth it banget. Dia nyanyi Mami Kadi bang. Hanya satu yang tak mungkin kembali, anjay. Hanya satu yang tak pernah terjadi. Vibranya tuh segalanya teramat berarti di hatiku, anjay. Selamanya. Vibra itu benar-benar menyentuh gitu. Kalau gue kan vibra tuh kayak orang meriang gitu ya, kayak orang kedinginan gitu habis nyanyi di puncak gitu ya. Kalau Mami Kadi tuh langsung gitu. Begitu masuk song mencintaimu, anjay, itu satu ruangan tuh ya di acara reveal Lesia kemarin. Langsung video ini. Itulah bedanya diva ya. Stop, cukup, jangan nyanyi. Cabut aja lo kalau nggak mau dengar gua nyanyi. Ini live gua, suka-suka hati gua dong mau ngapain. Seumur hidupku, anjay. Di rumah kita tuh, bukan di rumah ini. Jadi kita waktu itu di tahun, ngulang lagi gua, capek. Jadi waktu itu gua nggak pernah spill sih. Jadi kita udah sempat beli tanah di Jaksel. Harus banget dibilang Jaksel ya biar keren gitu. Nah sementara kita jadi kantor. Nah kebetulan saat ini istri gue lagi recording di dalam. Cuma karena kedengeran makanya gue di luar aja sambil live. Bali, bang, lebih suka mana versi mahal ini? Apa lebih suka versi Mami Kadi? Ya kalau versi Mami Kadi itu lebih kita ke nostalgia ya. Kalau versi mahal ini tuh lebih orkestrasi. Terus apalagi dengan lebih modern lah ya istilahnya ya. Apalagi dibantu dengan musik yang dibikin sama Mas Andi Rianto. Mas Andi gue. Saya sangat mengidolakan Mas Andi sebagai arranger dan sebagai produser musik. Top. Nih gue kasih tau ya Mas Andi Rianto ya. Mas Andi Rianto tuh kan berapa kali itu lagu Arsy, lagu yang gue bikin untuk Lesti, itu kan gue yang minta. Sayang, pengen dong. Sorry. Lagu pertama Mas Andi Rianto, lagu pertama Lesti yang menggunakan yang collab sama Mas Andi sebagai arrangernya itu lagu Lentera. Nah, itu gue yang bilang, itu gue yang minta. Sayang, coba deh kamu ngajuin yang bikin musik itu Mas Andi Rianto. Karena kau ngidolain banget Mas Andi. Nah terus akhirnya labelnya Lesti Trinity mengabulkan. Dan labelnya Lesti gue inilah respect lah. Maksudnya mereka tuh selalu berusaha mengakomodir apa yang Lesti pengen gitu. Karena dibuat lah. Nah satu cerita ya, Mas Andi itu saking jeniusnya ini orang. Jadi begitu kita workshop, dia tuh kan biasa workshop pasti sama penyanyi ya dong. Nah penyanyi ya akan nyampe nih, Mas enaknya lagunya gini-gini Mas ya. Jadi sambil ngulik dia ngobrol, oke, kamu mau gimana musiknya? Oke, di part ini ya dibikin grande ya. Oke, terus ya ngobrol, tiba-tiba begitu selesai ngobrol dia bilang, tuh udah jadi hasilnya. Sekeren itu loh Mas Andi Rianto. Tiba-tiba langsung jadi, ya tuh, nih coba dengerin bareng-bareng gitu. Beda lagi sama teman gua, Andi Obet tuh
tukang servis AC. Nyebelin banget. Yang rusak freon, ditambah-tambah sama dia, dibilangnya rusak inilah apa segala macam, andi obet. Tipu-tipu dia. Yang kurang freon yang dibilang rusak apalah. Di belakang lo ada putih-putih bang. Apa? Ketombe. Vlog YouTube lu nggak tayang lagi? Ya kita nggak konten kemarin soalnya selama di Medan. 4 hari kita di Medan kan. 4 hari kita di Medan. Pegang hidung terus kenapa? Karena gue flu. Dan gue kebiasaan selalu pegang hidung. Sama upil, ada korong. Nah. Nama anak gue Arsy bang, gara-gara gue ngefans sama Lesti. Keren. Tuh. Bilar ke rumahnya lokasinya serem. Kalau siang nggak serem kakak. Ini kan karena kita malam, pencahayaannya kurang. Nih mobil hadiah yang gue kasih buat istri, cuma masih kosong guys. Tuh masih kosong. Karena beli ini kok tuh kosongan. Dikunci ya. Beli ini tuh kosongan. Tapi lagi digambar. Nih tuh gelap banget nih. Ini masih gede ya. Masya Allah ya. Tuh gede banget tuh. Rumah baru. Ini udah lama kak rumahnya kak. Ini gue beli 2022. Cuma digoreng-goreng media sama artis 21 tahun aja gue. Makanya seolah-olah kita tuh nggak punya apa-apa, nggak punya aset gitu-gitu tuh. Cuma waktu itu kita lagi dalam proses gambar bangun. Cuma karena ya waktu itu digoreng-goreng media segala macem. Terus kita juga vakum juga kan dari industri yang katanya gue boykot apaan, orang gue yang sengaja nggak mau tampil. Nah terus ini nih pokoknya ini ada ini bagian belakang lumayan guys, horor ya, enak aja horor. Kontalasnya cabut kak, suka ada diam di situ. Enggak, di sini nggak ada ular. Apa tuh putih-putih bang? Sempak kak, sempak tadi ada sempak putih kak. Kak Lesti mana? Lagi penelusuran. Tuh mobil Mustang nih. Ntar mesin mobil Mustang gua kebakar guys tuh. Kalian mau lihat nggak mobil Mustang gua, ini mobil kesayangan gua nih. Luasnya berapa? 1.300 luasnya. 1.323. Nih kebakar tuh. Kebakar. Ini mobil, padahal ini mobil kolektor. Tapi gue mau jual kayaknya nih. Bang nggak ngelayat bang? Oh gitu. Apanya berapa miliar? Ini gue beli 3,4. Ya udah, betul konfirm. Oke. Kapan dibangun rumahnya? Masih gambar dulu. Nanti kita tanggal 19 ketemu sama arsiteknya. Kita mau gambar, mau diskusi lagi. Kenapa kebakar? Kena korslet kak. Kalau lagi recording. Bilang jangan irit token. Suwe irit token. Gambar yang dulu itu kan gambarnya belum jadi kak. Soalnya kalau kita gambar rumah tuh pasti ada revisi-revisian. Kedengaran lagunya. Kedengaran lagunya, bentar, kedengaran lagunya. Nggak ngelayar kak. Gue baru tahu guys. Baru tahu itu apa? Yang Titi Puspa udah nggak ada. When life give you Tangerang, dapat tentang kisah cinta dan perjuangan hidup. Wale ingin kalian tetap berzikir. Sekarang berzikir sambil pajamkan dan bayangkan wajah Walid. Tuh. Bang, lu nonton Jumbo? Udah, gue nonton Jumbo. Lagi nangis, kesian. Ada apa ya?
Berzikirlah dan bayangkan wajah Walid. Siapa nih? Yani merindu ke? Walid, nak Yani boleh? Neneng Walid, nak Rizky boleh? Raka udah punya pacar dia. Tuh, barang-barang di sini berantakan ya. Itulah. Gaji berapa bang? Buset nanya gaji. Ya gajinya yang pasti di atas UMR lah guys. Total kita kan efisiensi karyawan jadi nggak terlalu banyak, mungkin sekitar kalau untuk Leslar Entertainment doang sekitar mungkin ya 20 kali ya, 20 something kali ya. Maya kenapa resign ya, itu internal, itu nggak bisa dijelasin, tapi udah ada penggantinya sekarang lagi syuting. RRQ apa EVOS? Tadi RRQ dong, Pak. EVOS itu apa ya? Tim ini ya? Tifos sama, divisi sama. Hah? Apa e-sport juga? E-sport ya? E-sport. RRQ lah. King of King. Beda Pak. Tifos sudah habis kejayaannya Pak. Dia doang nih editor yang nggak enak dilihat nih mukanya. Yang lain mana yang lain? Daripada Kemana deh? dimakan Pak. Yang lain pada syuting ya? Di lapangan ya? Mario udah punya 2 anak. Ya itu yang ketahuan guys. Keren juga kemarin. Yang nggak ketahuan ada juga. Ini tempat nyimpan mobil sementara, jadi naruh mobil di sini. Staf cewek siapa? Ada staf cewek, ada kita orang adminnya. Tapi dia office hour guys, pulangnya jam 4 sore. Pulangnya jam 4 sore dia. Emang kerja sampai jam berapa bang? Kalau untuk syuting yang di lapangan itu nggak nentu, karena pekerjaan kita kan di industri kreatif ini nggak ada jam kerja yang pasti guys. Tapi yang pasti kalau lewat 8 jam kita ada uang lembur. Cuma jam kerjanya tuh nggak pasti, bisa dari jam 12 sampai jam 8, atau bisa dari siang mulainya, bisa dari sore. Tapi kan ada ini, ada apa namanya? Ada form absen gitu. Kapan aja kalian umroh? Insya Allah ya, kalau mereka ngasih ini Bang Syafiq. Halo. Kalau Bang Syafiq dia ngurus musik, dia ngurus dasar record dia. Kita pernah bawa ini kok, bawa karyawan ke Turki dulu, tapi udah lama banget. Setelah Lebaran karyawan ada yang keluar nggak? Ya biasa mereka gitu ya. Abis Lebaran, abis dapat ya air cabut. Enggak sih, kita nggak ada yang keluar, nggak ada yang cabut. Lagi live. Tadi kan nenek kejepit Ada live. Oh pas recordingnya. Kita jadi gak seru ntar aja ceritanya pas kakak nggak live. Dia udah tahuin kamu tadi apa udah dari dekat itu? Ada lowongan, ada. Kita ubah buat orang sosmed. Karyawan terbaik itu kan? Enggak. Kita Bagas lagi di lokasi, dia di lapangan dia. Pertemukan kita. Bang Deddy nggak, Leslar nggak?
Ini udah tidur, tidur. Iya, ada yang Bang, Bi kalau Sanggorip kasih tau dong pengen ketemu sama Kak Lesti. mandang bunda. Kenapa? Bang Bi kalau kesangkan Hurip kasih tahu dong pengen ketemu sama Kak Lesti. Misalkan murid. Iya. Sudah kan bukan punya kita itu mah. Bukan punya saya. Iya, iya kita juga jarang kesana guys, mampir. Iya, kalau mau ketemunya di 24 Ever. Ya kalau 24 Forever punya kita Ya suami saya. bareng lah, punya saya juga punya istri lah. Boleh. Sama nanti doain ya, kita buka restoran Sunda ya. Amin. Amin. Itu Kak bilang ngasih kado ke aku pribadi. Gibran tim LA bukan? Gibran lebih ke outsource kali ya, dia bantu-bantu untuk ngurusin mobil gitu-gitu. Tapi dia loyal. Ya dia loyal, dia ngurusin mobil, kadang-kadang jadi driver tambahan gitu. Misalkan ada mobil yang rusak, cuma kadang-kadang gue curiga nih sama Gibran nih, soalnya mobil gue tuh Iya berapa ya? rusak mulu kadang-kadang. Apa dia kali ya? Soalnya kalau rusak kadang-kadang bisa dapat 20 juta, 30 juta. Ngelawak dong bang. Aw, Iya, yang pas ngasih. Monggo komeng. Jam berapa ya? Kayaknya jam 20.45 kali. Iya, jam 45 kan ya. Belum jam 9. Kak, ini enak loh. Kenapa nggak Iya. dimakan? gue kan suka komen pakai aw kan, sama emoji. Oh, Emoji lopi-lopi kan di TV kan. Gue ngebayangin kalau minum susu. diekspresikan gimana tuh, gini kali ya? Aw, aw, gitu kali ya. Susu sayang. Gue butuh anak sosmed guys. Gue kan mau bikin ini, Ya, Gua kan mau jangan bikin- yang bego. gue kan mau bikin Jangan sosmed. satu Di channel. PE. Mana ya satu lagi? gue kan mau bikin satu media baru. Nah gue butuh yang ngurus sosmed tuh. Ada nggak yang ngerasa pinter untuk main sosmed, supaya sosmednya rapi? Omala suka lagu yang dibikin kakak ini, yang dia paling suka. Lah katanya kemarin Enggak, ini salah, kakak salah. Ini kata Kak Omala gini, guilty ini katanya. Lirik sama Masya notasinya tuh kayak dangdut banget gitu. Biasanya kan ngepop. Seng, tutup Seng, kedengeran Seng. Beneran. Cuma Oh iya? susahnya lagu ini tinggi banget. Kedengeran Seng. Ini peredamnya kayaknya harus ditambah deh. Emang. Ade. Karena ruangannya lebih gede kali Seng ya? Apa? Karena ruangannya lebih gede kali ya? Karena dibuka pintunya. Pintu. Enggak, tadi pas ditutup juga masih ada kedengeran dia. Lap kameranya Terus kan? kok dimakan sih susu? Ya. Adik ya. Kedengeran lu sayang. Tuh. Guys, kalau boleh jujur-jujuran, kayak tipikal muka dia sama Abang L tuh beda deh guys. Emang beda. Dari gua sih ngeliatnya dari bibirnya ya. Dari bibirnya, Enggak, dari matanya hidungnya. juga beda. Dari mata juga beda. Dia tuh agak-agak kayak oriental gitu matanya ya. Matanya mata kakak agak sipit. Agak sipit dia matanya. Tuh. Agak sipit dia matanya nih mah. Beda tipe. Kalau Abang L kan lebih laki gitu ya. Saya pengen di Bangladesh. Pengen di Bangladesh. Ini bekas operasinya kak, masih jendol. Dua. Ya kan sayang, boleh kan dua? Dua. Terusnya 2. Paling spesial treatment. Hah? Paling spesial. Tambah cantik Telesti katanya. Tentang anak cewek. Tambah cantik Telesti. Masya Allah. Selalu disiram. Siram apa? Siram. Sama air baik. Ini apa? TikTok ya? TikTok. Kak nyanyi dong. Nyanyi suruh nyanyi.
Sayang, ada yang bilang masa sini katanya Lesti nggak laku, jarang off air katanya. Alhamdulillah. Jadi saya bisa lebih banyak berbakti sama suami. Indikator kesuksesan dari off air. Justru Karena kan Dede dulu banyak uang teh harus kerja keras off air. Masya Allah. Sekarang ngapain? Capek guys off air itu guys. Capeknya itu perjalanannya. Nyanyi sih bentar enak. Kalau Tapi luar kakak kota. nggak ngelarang juga ya. Emang pilihan Dede aja. Belum mau. Nggak ada kagak ngelarang lah. Ada juga ngelarang. Ya sama-sama. Kita Pokoknya udah- kalau Dede udah- lagi pengen beli tas baru. udah komitmen bersama, nggak ada komitmen bersama. Jarang banget, memang sih jarang banget. Orang gua aja, Seng, kamu ingat nggak berapa kali kakak nawarin nawarin kamu, Ada teman-temannya. teman-teman kakak kan? Lar, gua mau dong, ada teman gua nih pengusaha, boleh nggak pakai Lesti? Boleh nggak ini apa nyanyi pakai Lesti di sini kota ini gitu? Ngajaknya ke Sulawesi, Kalimantan, buset jauh banget. Nggak deh kejauhan gua bang. Tapi tergantung ya. Ya kemarin doang sih kita ya, karena memang deket sama orangnya. Kemarin deket sama orang, dekat, Siapanya? misalnya kenal deket banget. Minta tolong gitu misalnya. Iya. Statue, sumpah nyebelin banget. Kenapa? Iya, terlalu overuse bagi gue lagu statue itu. Oh enggak, ini terngiang-ngiang di kepala jadinya. Statue. Memang asik sih memang. Stay tune. Iya, ada teman gue yang kan ini kan apa namanya, teman gue pengusaha ngajakin di mana ini ya, Kalimantan. Aduh jauh kejauhan gitu. Makanya kita nyari duitnya. Toh Lesti bukan cuma penyanyi kok sekarang, udah jadi produser, udah jadi konseptor, udah jadi pengusaha. Bang, Itu kentut apa ini? di Jakarta aja bang offernya, di Jakarta pun juga kita lihat-lihat juga guys. Pernah sih, cuma udah lama banget ya di Jakarta ya, yang di mall itu sayang. Ada. Hah? Kapan ya? Iya udah lama banget tapi. Itu yang acara Rizkur akhirnya dikasih ngambil ya Rizkur yang ngambil. Yang mana? Yang Rizkur Oh, yang, di balai apa namanya? oh iya harusnya kami tuh ya. Iya awalnya nawarin. Oh iya malah Krisker ya. Nggak apa-apa Rizkur. Stay tune. Kayaknya mesti ulang, tinggal yang dilema dulu. Kan dia bilang terlalu ngegas. Ada dia. Yang itu Enggak, dia memang agak sekarang semenjak nggak dengerin gua sih agak kurang nih memang. Semenjak nggak dengerin gua agak kurang. Kalau dulu dia sering dengerin gua, masukan gua. Oh, Gimana ya konsepnya? coba dikit apa? Lesianya lagi bobo guys. Statue. Gila ya Lesti Kejora kalau recordingnya cepet banget guys. 2 jam udah selesai. Tadi start jam 8, sejam malah. Cepet banget ya. Kalau gua recording buset sampai 6 jam. Statue itu lagu dari mana sih? Lagu dari Timur ya? Asik banget, cuma terngiang-ngiang. Gue tuh kalau lagu terlalu ini terngiang-ngiang capek di kepala gue. Lo kelihatan tua bang. Ya juga namanya mau bertambah umur. Wah. Tadi iya. Raka bang dut, Raka bang dut, Raka bang dut. Adik apa sih ini kak? Lagi melek ya?
Sebelah kiri. Ya. Film nanti di Purwokerto. Pokoknya nanti kalau insya Allah ya teman-teman ya, aduh, gue sih deg-degan nih filmnya. Soalnya film pertama gue sebagai peran utama nih, dan sebagai Lestar Picture juga kan, yang memang muncul kan, produksi pertama Lestar Picture, collab sama Tobali, pasti gue deg-degan banget sih. Tapi mohon banget support kalian sama doa kalian ya. Insya Allah nanti kita bikin tour nonton bareng di beberapa kota. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngajak kalian lah. Kita bisa nonton bareng. Ya nggak dia? Ya kan dia? Iya. Stay tuned, stay tuned, stay tuned. Genre filmnya apa? Drama. Bener-bener drama ini. Dari kamera. Dari kamera. Dari kamera. Abangnya kemana? Abang lagi di jalan. Cuma Leticia, bukan Leticia dong. Lesia, cuma Leticia yang bisa dengar emaknya nyanyi tanpa harus bayar ini om. Iya, gue aja nggak bisa dengar bunda nyanyi. Dia paling pelit nyanyi guys. Punya istri penyanyi itu belum tentu bakal sering nyanyi di rumah. Pelit banget dia ngeluarin suaranya. Makanya nanti gue kalau punya rumah ya, dia minta sama gue, Kak, aku tuh pengen punya rumah. Nanti ada 2 ruangan, 1 ruangan studio, 1 ruangan tempat aku latihan nyanyi. Jadi sebagai penyanyi kan memang harus sering-sering dilatih kan. Nah makanya yang kesampean baru gue bikin studio nih. Nanti kalau udah jadi rumahnya, doain kita mau bikin 1 ruangan biar ada tempat. Soalnya beda studio sama tempat latihan beda guys. Kenapa kok nangis? Kenapa? Kok nangis nak? Kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis? Ruangan ya? Dia tadi ngeliat kemana? Tadi nggak bisa, dia nggak bisa, tapi nggak bisa tidur, nggak cocok dilihat di situ langsung. Dia ngeliat mana ini? Iya, ngeliat saya sama sini. Ah ini? Iya, ngeliat ke arah situ sama arah sini. Kalau dibawa keluar? Mau keluar lebih parah, nggak mau sama sekali keluar. Langsung kayak mau loncat-loncat. Harus di Rukia nih. Ini belum pernah didoain memang tempatnya. Udah lama banget nih. Baru saya tempatin Dibawa keluar malah lebih gila gitu, mau. Dibawa keluar juga nggak mau ya? Nggak mau. Ini harus didoain nih. Lo apain bang? Dedeknya nangis. Bawaan yang ketek gua. Diapain? Bisa gua apa-apain? Kayak mana? Hari Passion, Bang Rizky Bilar, Oid. Siapa? Lesia nangis terus ya? Iya, ini udah kita dari beli kapan kita doain? Ini mas kepala kena kolesterol. Ya udah ini ya. Iya harus doain, kita nanti coba panggil Ustadz deh kita panggil Ustadz deh. Kakak juga baru ingat nggak pernah didoain loh. Apa mau pulang aja, pulang duluan? Oh, udah selesai ya? Bang Bi tahu Walid nggak?
anak-anak Walid disaksikan oleh malaikat di sini. Bayangkan wajah Walid. Jangan berhenti berzikir sebelum Walid suruh. Mari kita berzikir sambil membayangkan wajah Walid. Empat gua dari bayangin muka Walid. Lesti Walid nak Lesti boleh? Enggak, nak kakak boleh. Nak kakak. Boleh. Bila kakak Gas lah gas. Walid itu kayak ini kali ya, kayak ustadz kali kok di sini kali. Iya. Pemuka agama gitu lah. Walid itu bapak kalau Arab. Oh bapak ya? Papa. Oh, makanya dibilangnya anak-anak Walid ya. Anak-anak Walid, pejamkan mata Walid. Lesti, Walid nak nikah sama Lesti, nikah secara batin. Ayo kita ucapkan sama-sama. Walid nikahkan Lesti dengan mahar Al-Fatihah. Mahar Al-Fatihah nggak modal banget. Mau dia nggak Sialan itu. Kakak bilang Mau aja lagi. Kalau begitu ya Seng. Gampang banget nikah sama orang pakai Al-Fatihah Ya doang. Seng. Aku juga mau lah kalau semudah itu ya. Iyalah, gampang banget. Nikah secara batin. Batin dong lagi. Walid, gue jamak juga jenggot Walid. Gue jamak sampai nunduk lo Walid. Berarti tadi 120 kan ya. Walid. Cantik kali kakak. Bawa Syafiq. Mungkin bagian anak Walid itu udah setara jungkok kali ya. Mama jadi bego-begoin. Sebel gue nontonnya. Berebut dia sayang Walid. Istri-istrinya. Bagi dia tuh udah kayak K-pop kali ya. Si Walid. Sama bunda ini sama papa. Terlalu kenceng kayak abang ya? Dia ini kayak business woman deh kayaknya. Biar nerusin bisnisnya. Jadi dia tinggal ngejalanin lagi dengan di-upgrade semua. Lestar Pop. Kata siapa? Kemarin ada kan? Kata temennya Om Syafiq. Dia belum lahir. Dia belum roy. Hitungan hari guys. Udah dibaca-baca sama temannya Bang Syafiq. Itu nanti bakal kaya raya tuh. Terus nanti lakinya orang bule katanya orang luar. Orang luar. Buset mbak, brojol aja belum. Iya bener Rafiq. Bang kalau di remake mau nggak jadi Walid? Menurut Sina muka Bilar cocok ke jadi Walid? Cocok ke muka Bilar tukang kawin? Enggak dari Bilar kalau di remake mau nggak jadi Walid katanya. Masa disuruh jadi Walid? Enggak ngeselin mukanya. Harus yang muka yang bias-bias kasih. Apa yang raka aja dengan raka ngeselin kagak? Iya kan kalau Raka tuh Bilar orang bule dong. Kalau Iya dibaca-bacain guys. harus yang tipe bias-bias kasih tapi sok ganteng gitu. Jadi Oh ngeselin. iya. Yang mukanya biasa-biasa aja, tapi sok kecakepan gitu lah ya. Apa dek? Sayang anak kamu ngeliatin ke Guys udah dulu ya, gue live dulu, gue udah dulu live-nya, gue mau preview bentar lagunya, habis itu langsung cabut. Oke, makasih udah nonton ya. Maaf ya batin, mohon maaf kalau ada salah-salah. Sehat-sehat ya kalian semuanya. Semoga sukses. Nanti pantengin live gue ya. Insya Allah gue mau bikin quiz. Bye bye.